Oke, malam ini kita bilang kiri kanan, malam ini kamu akan diberkati lagi. Baik, kita akan lanjutkan, saudara kasih tema kita malam ini bisa baca di sana. Come on, 2, 3. Haleluya, amen. Saudara yang kasih, klaim apa ya atau tuntut apa yang menjadi milikmu di 2025 ini, amen. Janji Allah adalah warisan kita. Katakan bersama saya, 2, 3. Karena itu mulailah memiliki mentalitas pewaris. Memiliki warisan kita sebagai anak Tuhan. Di dalam Alkitab ada satu suku dan beberapa suku. Di antaranya satu suku yang bernama suku Asher. Suku Asher mereka gagal memiliki warisan mereka sepenuhnya karena kemalasan dan rasa puas mereka. Ngapain pakai doa-doa klaim-klaim, ngapain pakai minta-minta, toh Tuhan udah pimpin, sudah selamatkan kita, udah pimpin. Kita udah pernah melihat mujizat di tahun-tahun sebelumnya, laut merah terbelah, Tuhan kasih makan kita dari langit datang segala macam, udahlah gak usah repot-repot. Karena mereka pikir udah cukup, padahal itu belum seberapa. Jadi Yosua menegur mereka. Di dalam Yosua pasal 18 ayat 1-3 dikatakan, maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo, lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana, karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku. Berapa suku? Di antara orang-orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka mereka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada mereka, orang Israel ini, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Saudara lihat, kemalasan akan menunda. Penundaan adalah buah dari kemalasan. Katakan bersama saya. Orang yang menunda sudah pasti dia bermalas-malasan. Dan itu terjadi bukan kepada orang-orang yang biasa, tapi justru kepada orang-orang yang sudah disertai Tuhan dengan mujizat, tanda heran yang luar biasa. Musuh mereka, Alkitab tadi berkata, musuh sudah ditaklukkan. Betul ya saudara? Sudah tidak ada lagi perlawanan. Tinggal ambil saja. Tahukah saudara bahwa Yesus sudah mengerjakan dan musuh sudah ditaklukkan bagi saya dan saudara. Haleluya. Bilang di kanan tidak, ambil jangan tahan-tahan. Come on. Musuh itu sudah ditaklukkan oleh Yesus kita, amen. Dan itu jangan bermalas, jangan cuek masa bodoh dan biasa-biasa. Jangan saudara, jangan take it for granted, jangan anggap semua lancar. Kita yang harus ambil. Tuhan katakan, anugerah menyediakan, iman mengambil. Come on. Iman tidak berpangku tangan, bermalas. Iman have to have action. Iman harus punya tindakan. Nah, salah satu dari suku Asher ini, saudara kekasih, ditegur oleh Yosua. Pembagian tanah itu mencakup, saudara kekasih, daerah pulau. Ini saya bicara soal yang pada masa itu, nanti baru kita relevansinya ke sini. Pembagian pelabuhan, saudara bayangkan, pelabuhan Tirus, Sidon yang makmur, yang akan menempatkan Asher dalam posisi untuk menyebarkan pesan tentang kebaikan Tuhan dan pemberian Tuhan. Jika mereka memiliki warisan mereka sepenuhnya, mereka harusnya mendapatkan daerah pelabuhan yang baik, yang harusnya mereka punya potensi untuk menyebarkan kebaikan Tuhan. Demikian pula saat ini, zaman ini, sekarang ini, Tuhan juga memiliki warisan yang kaya, yang banyak, yang berlimpah bagi semua putra-putrinya. Putra-putri ada sini? Ya, bagimu dan bagiku telah tersedia the great inheritance. Warisan yang besar dan banyak yang tidak akan pernah habis. Disediakan bagi saya dan saudara. Dalam Yeremia 3 ayat yang ke-19 dikatakan, tadinya pikirku, sungguh aku mau menempatkan engkau di tengah-tengah anak-anakku dan memberikan kepadamu negeri yang indah, milik pusaka yang paling permai dari
bangsa-bangsa pikirku, engkau akan memanggil aku Bapakku dan tidak akan berbalik dan mengikuti aku. Bapa di sorga menyediakan yang terbaik bagi saya dan saudara. Menurut Yeremia 3 ini. Ayat ini memberitahu kita bahwa kita memiliki hak warisan ini karena hubungan kita dengan Tuhan yang kita panggil Tuhan apa saudara? Anakmu panggil Tuhan apa? Cucumu panggil Tuhan apa? Kita semua sama. Mulai dari yang terkecil sampai terbesar. Dari yang tua sampai termuda dalam ranking kekeluargaan dan senior, junior sampai senior. Kita semua memanggil Tuhan yang sama sebagai Bapa. Bapa dia menyiapkan menurut ayat ini tanah kesayangan. Tanah yang menyenangkan ketika mereka memanggil Bapa. Ini satu nubuatan. Kalau orang belum pernah panggil Bapa, Tuhan itu Bapa, dia belum pernah dilahirkan kembali dan dia tidak termasuk bilangan pewaris-pewaris. Dia hanya umat manusia yang beragama dan percaya kepada Tuhan. Tapi kita yang percaya kepada Yesus Tuhan, kita dilahirkan kembali dan kita panggil Bapa. Waktu kita panggil Bapa, tak peduli saudara laki atau perempuan, Tuhan menyediakan milik kesayangannya dia berikan kepada saya dan saudara. Setiap orang tua pasti punya simpanan harta benda yang dia simpan-simpan. Betul saudara? Betul? Saya lagi nasir satu oma yang oma punya, itu saya mesti dapat. Saya ada dengar oma ada bilang ini simpan. Pasti orang tua itu pasti punya sesuatu yang terbaik, bukan? Untuk anak bilang kiri kanan, Tuhan punya terbaik untuk engkau. Nah saudara mesti dekat saya dengar oma bilang apa. Nah, saudara mesti baca firman dengar. Dan begitu saudara tahu, bilang Tuhan saya ini, saya top ini. Amin. Karena Tuhan berjanji kepada setiap anak-anaknya. Hei anak-anak Tuhan di sini, kamu diberikan warisan. Dan karena Bapa kita adalah Bapa yang memberi kepada kita. Dan ada begitu banyak yang dapat kita terima sebagai bagian dari warisan. Coba buka tangan saudara. Ada banyak warisan untuk saya. Ada banyak warisan untuk saya. Amen. Saudara mesti percaya itu. Karena Tuhan yang berjanji. Kita mesti klaim itu. Dalam Roma 8 ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Ini luar biasa. Perhatikan garis kuning di situ. Yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ayat ini ada pembagian, ada beberapa bagian bagaimana kita bisa menderita bersama dengan Kristus mendapat kemuliaan. Tapi juga ada janji yang dikatakan kita sebagai anak yang berhak menerima warisan yang kita terima itu bersama-sama dengan Yesus. Jadi Yesus dapat warisan, saudara juga dapat. Menurut ayat ini kan tadi bersama-sama dengan Yesus, artinya together with Him we receive the inheritance. Bersama dengan Yesus. Nah ini saudara kita akan coba diskusi ini supaya kita punya pemahaman. Alkitab tidak mengatakan bahwa kita adalah ahli waris yang menunggu untuk menerima warisan kita, tetapi bahwa kita adalah ahli waris bersama dengan Kristus. Seorang ahli waris yang normal, yang biasa di dunia ini, harus menunggu pemegang warisan ini meninggal sebelum mereka mendapat warisan itu. Selama mereka masih hidup, itu masih disimpan di notaris atau di tempat tertentu yang tidak boleh disentuh. Kapan pemilik harta itu dia meninggal, baru warisan itu diturunkan kepada keturunannya. Betul ya saudara? Tetapi menurut ayat ini, kita bersama-sama dengan Kristus menerima warisan itu. Tidak tunggu. Mau tunggu siapa mati? Tunggu Tuhan mati.
tunggu Tuhan mati, karena dia punya Bapa, tunggu Bapa mati dulu, baru kita. Ini perbedaannya di sini. Tidak. Yesus telah mati dan bangkit kembali, dengan demikian melepaskan warisan kepada kita. Katakan amin. Jadi saudara lihat, mengapa kita bersama-sama dengan Yesus menerima warisan? Karena Yesus sudah mati. Dia mewakili Bapa mati, bangkit untuk kita bersama-sama. Dan Paulus menulis dalam pawaian ini, bersama dengan, katakan, bersama dengan Yesus saya menerima warisan Bapa. Amin. Bilang kiri kanan, kekayaan kamu tidak dapat dibandingkan dengan harta dunia ini. Amin. Amin. Jadi kalau kita bisa dapat kesempatan, dapat sebanyak-banyaknya, pakailah untuk kepentingan kemaslahatan umat dan jemaat, saudara masyarakat. Amin. Kalau kita dapat secukupnya, kita bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan tidak mempersoalkan berapa banyak sedikit yang kita mau, tapi Tuhan mempersoalkan adalah berapa banyak yang kita dapat kita pakai dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Supaya jangan koyak hidup kita, rumah tangga kita, keluarga kita, karakter kita tidak koyak dan hancur. Gara-gara menerima warisan. Berapa banyak orang yang menerima warisan, hidup mereka lebih miskin. Orang yang paling miskin di dunia ini terjadi karena mendapat warisan atau menang judi. Sudah diteliti bahwa mereka yang paling susah di dunia ini dua, apa dan apa? Terima warisan dan menang judi. Itulah sebabnya kita yang menerima warisan harus mempersiapkan diri. Dan Yesus sudah memperlengkapi kita, amin. Agar melalui Yesus kita diingatkan tentang kekayaan warisan yang dapat kita temukan di dalam Dia yang diberikan Bapa kepada kita. Dan di dalam Yesus kita diberdayakan untuk menerima dan menggunakan. Diberdayakan untuk apa? Menerima dan menggunakan. Kalau tidak, kita tidak punya kemampuan untuk menggunakan. Akibatnya itu akan mubazir dan bahkan akan merusak kehidupan kita. Coba kita pertimbangkan sebuah analogi atau sebuah perusahaan. Perusahaan itu bernilai ratusan juta atau ratusan miliar atau triliun. Ketika pemilik perusahaan ini akan memberikan kepemilikannya itu, dia memberi kepada ahli waris atau kepada karyawan yang setia. Sekali lagi, ketika dia akan memberikan warisan itu, dia kasih kepada karyawan yang setia atau kepada anaknya. Anaknya. Bukan kepada karyawan yang setia. Anak atau karyawan? Come on. Walaupun anaknya tidak mampu, walaupun anaknya tidak setia seperti karyawan itu, namanya ahli waris tidak kaitan dengan kompetensi, saudara kekasih. Itu luar biasa. Tetapi kita mesti mempersiapkan diri kita. Ahli waris yang baik, dia belajar untuk menerima warisan. Betul kan? Kalau nanti saya mendapat warisan, ini saya lakukan, ini. Sehingga dia membuat papinya atau ayahnya senang. Tidak membuat ayahnya sakit hati, jengkel, marah, dan akhirnya sedih. Kenapa? Karena dia menggunakan kekayaannya itu yang diberikan oleh ayahnya sebagai pewaris, mewariskan kepadanya dengan sia-sia. Demikian pula Tuhan. Tuhan mau memberikan kepada kita, coba pegang dada, kata, saya penerima kekayaan Allah. Katakan, apapun keadaan saya. Saudara, mari kita tunduk kelapa di dalam doa. Terserah saudara. Tetap ahli waris juga saudara. Ya? Oleh bulir-bulir Yesus sembuh. Oke. Ya. Tetapi tanggung jawab kita mesti menyediakan, mempersiapkan diri kita. Dan Roh Kudus adalah guru untuk melatih kita. Amen. Agar kita menjadi ahli waris yang dapat mengembangkan potensi yang Tuhan berikan, karunia, talenta, harta benda, semua yang Tuhan percayakan, jasmani, rohani yang Tuhan percayakan kepada kita. Hal yang sama berlaku bagi kita sebagai anak-anak Allah. Hubungan kita dengan Bapa Surgawi lah yang membuat kita memenuhi syarat untuk menerima warisan kita hari ini.
hubungan. Nah, kalau bicara soal hubungan, saudara yang kasih, marilah kita membangun hubungan yang maksimal. Hubungannya apa, saudara? Artinya Tuhan mempercayai kita. Di dalam kisah-kisah di dunia ini ada peristiwa-peristiwa yang bukan sedikit, banyak. Bahwa ada orang lebih mempercayai orang tertentu daripada anak kandungnya. Itu bisa terjadi di mana-mana. Karena mungkin anak kandungnya main judi, melakukan penyelewengan sana sini, melanggar hukum, berhutang dan segala macam. Akibatnya membuat dia tidak kredibel, tidak berkompeten untuk menerima warisan. Sehingga terjadi sengketa. Nah, Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau kita menjadi penerima-penerima warisan yang dapat diandalkan. Amin. Yang dapat dipercaya oleh Tuhan bahwa ketika Tuhan mempercayai kita. Setiap janji dan berkat dalam Alkitab adalah milik kita dan untuk diterima. Setiap janji dan berkat dari firman Tuhan itu relevan dan berlaku bagi saya dan bagi saya dan saudara. Saudara lihat di dalam 2 Korintus, coba kita lihat 2 Korintus. Baca 2-3 mulai. Yes. Ya. Ketika Anda berkata amin, itu artinya saudara menerima. Sebab Kristus adalah, come on, sebab Kristus adalah apa? Ya, ya, bukan ya, tidak. Ya, tidak. Kristus adalah only ya, yes, bagi semua janji Allah. Jadi dalam Kristus, saudara jangan ragu. Percaya semua yang Tuhan janjikan, Anda dan saya boleh menerimanya. Karena itu janji. Paulus menekankan seperti itu. Semua janji Tuhan dalam Kristus ya dan amin. Ini termasuk berkat yang diucapkan atas 12 suku Israel dan janji-janji yang terkandung dalam perjanjian lama seperti janji perlindungan dalam Mazmur 91. Amin. Janji-janji itu tidak terbatas pada waktu tertentu atau sekelompok orang tertentu, tetapi berlaku bagi siapa? Sebutkan nama saudara, berlaku bagi siapa? Yang telah dilahirkan kembali sebagai putra-putri Allah. Katakan haleluya. Saudara lihat, semua janji tidak terbatas pada suku Israel, tapi juga diberikan kepada kita. Bahkan kita menerima keselamatan hidup kekal sebagai bagian yang terutama dan pertama dari warisan kita sejak kita dilahirkan kembali. Ini satu anugerah yang luar biasa. Keselamatan adalah the main heritage. Keselamatan itu warisan yang paling utama. Makanya saudara pernah ingat Yesus bilang, apa artinya engkau memiliki? Apa artinya engkau memiliki seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawa. Jadi keselamatan adalah hadiah yang paling utama dan pertama dan yang paling mahal. Tidak dapat diganti oleh siapapun, apapun. Buka tangan saudara kami. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan jiwa saya. Ini sudah cukup lebih bagi saya. Amin. Keselamatan. Jadi kalau saudara alami persoalan, saudara nggak usah berharap Tuhan. Kalau keselamatan yang mahal Tuhan berikan, apalagi uang sekolah anak kecil. Haleluya. Saudara bisa memperkatakan, mengucapkan janji-janji itu untuk membuat mental saudara menjadi mental pemenang. Haleluya. Walaupun kondisinya tidak sesuai dengan yang kita lihat, tapi mental kita akan membuat kita sanggup untuk menerima yang tidak ada menjadi ada. Bapa kita juga telah menjanjikan kepada kita pembaruan masa muda kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa masa muda kita akan dibarui seperti pada burung Raja Wali. Di Mazmur kita baca, Mazmur 105 ayat 3 ayat yang kelima, 2, 3 mulai. Kuat,
Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Masa muda ini tidak berarti, wah saya sudah 40 ke atas, sudah masa tua. Apalagi 80, aduh dijauhkan. No. Dikatakan your youth, artinya kemudaan di dalam inner man kita, dalam manusia batin kita ini akan dibaharui terus menerus. Walaupun usia kita sudah 60, 70 ke atas, ya 7 up, saudara kasih, atau 6 up, tetapi, coba katakan, tetapi di dalam jiwa saudara Tuhan akan hidupkan itu kembali. Amen. Sehingga yang namanya glowing, yang namanya ada radiasi kemuliaan Tuhan yang keluar dari dalam jiwa saudara, dari dalam batin saudara. Amen. Karena dia berjanji, Tuhan yang, coba katakan, baruilah aku Tuhan. Ya. Saudaranya, oh ini sudah main gangguan begini nih, saudara, oh sebentar napas pendek, oh sebentar jantung sukuman, sebentar ginjal. Akhirnya kita jadi rumah sakit yang berjalan. Karena semua penyakit. No, katakan saya tubuh Kristus sehat senantiasa. Come on. Tuhan mau untuk itu. Dia menghidupkan. Kalau saudara percaya ini, Tuhan akan kerjakan itu bagi saya dan saudara. Juga di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Dia akan membuat kita berlari-lari, berjalan, tidak akan lelah dan jatuh. 2, 3 baca, come on. Tetapi orang-orang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Sehingga mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi. Ganti orang di sebelah kanan saudara punya nama. 2, 3 mulai. Haleluya. Saudara lihat, ini janji Tuhan. Saudara tahu, cara menantikan Tuhan salah satunya berdoa dan berpuasa. Amen. Jadi tiap tahun kita sudah menantikan Tuhan. Amen. Dan Tuhan berjanji, kalau kita menantikan Tuhan, sepanjang tahun ini kita berlari tidak akan lelah dan jatuh pingsan tidak akan pernah. Dia berjanji untuk itu. Ada yang lebih dahsyat lagi di Mazmur 92. Kita yang berharap pada Tuhan tetap segar hijau menghasilkan buah di usia tua. Baca kuat mulai. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Itulah Oma Nale, itulah Oma Is, itulah Oma Dawa. Haleluya. Itulah Oma Pandi. Amen. Dan oma-oma, opa-opa, calon-calon lainnya. Masa tua. Nah, masa tua, kalau 55 itu persiapan tua. 55 apa saudara? Jadi di bawah 55 itu belum tua. Kalau 55 itu apa saudara? 60 baru mulai tua. Saudara, baru mulai, berarti belum kan? Haleluya. Amen. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 57 23 kita baca. Tapi syukur kepada Allah yang memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amen. Syukur kepada Allah. Angkat tangan saudara, katakan terima kasih buat kemenangan. Come on. Haleluya Yesus. Thank you for the victory. Ayat ini memberitahu bahwa Allah memberi kepada kita kemenangan melalui Tuhan Yesus. Di dalam dan melalui Kristus. Itu berarti bahwa kuasa untuk memerintah, mengalahkan dosa diberikan kepada kita. Dan bukan sesuatu yang dapat dicapai dengan kekuatan kita. Katakan, bukan saya tapi Yesus. Come on. Karena dikatakan, terpujilah Yesus. Syukur karena melalui dia, dia memberikan kepada kita kemenangan. Dan jalan kemenangan. Amen. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, jaminan Allah adalah damai sejahtera. Kenapa dia berjanji? Supaya saudara punya damai. Damai yang dihasilkan karena janji. Janji yang menghasilkan apa saudara? Damai. Coba saudara, pernah anak-anak kecil yang cucu-cucu kita, anak kita, kalau dia agak sedikit rewel-rewel, nanti kita beli es krim. Dia langsung beres saudara? Betul ya? Kecuali kalau tua-tua bilang, soalnya betul mau pabrik, itu karena tua. Karena dia minta pabrik atau minta... Tapi kalau kecil-kecil, nah nanti kita beli es krim konde nanti, oh ya.
Kenana punya konde. Nah, dia senang. Kenapa? Karena janji memberikan damai. Nah saudara, orang yang bisa menikmati janji Tuhan, orang yang walaupun dia sudah tua rohani, tapi dia punya hati terbuka seperti anak kecil. Tidak banyak hitung-hitung. Dia hanya percaya saja. Amin. Jadi damai Allah adalah apa saudara? Atau jaminan Allah adalah apa? Damai sejahtera. Dan damai itu datang karena janji. Ada satu ayat di Yohanes 14 ayat 27. Baca kita sama-sama mulai. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah hatimu. Kasih tahu di kanan kiri. Jangan gelisah hatimu. Bilang di kiri kanan. Jangan gelisah hatimu. Come on. Sudah lihat. Dia kasih janji itu memberikan damai sejahtera dan dia bilang, peace that I give to you will not same to the world given to you. Dia bilang janji. Berarti saudara kasih ada damai yang datang dari dunia ini, tapi tetap tidak akan sama dengan janji Tuhan. Amen. Dan kalau kita sudah punya janji Tuhan, mengapa kita kecewa dengan janji dunia? Kita hanya bisa berkemenangan atas janji-janji dunia yang diberikan kepada kita kalau kita punya janji Tuhan. Haleluya. Kenapa? Karena dalam hubungan sosial, di dalam keluarga, pernikahan, kakak beradik, dalam hubungan masyarakat, pertemanan, persahabatan, pasti ada janji, betul ya? Ada janji, betul kan? Beta pilih kamu. Misalnya. Walaupun nanti saya pilih, yang penting janji saudara kalian. Nanti beta datang, nanti aku bantuin kamu, nanti aku bikinin untuk kamu. Oke. Pada kenyataannya tidak. Saudara jangan kecewa. Karena damai yang Tuhan berikan itu tidak seperti yang dunia berikan. Dengan kata lain, janji manusia atau damai yang dari janji manusia itu sewaktu-waktu berubah. Atau banyak waktu berubah. Sering berubah. Banyak kali berubah. Tetapi janji Tuhan ketika dia berikan damai, selama-lamanya dia berikan kepada kita. Pegang dada katakan, saya memiliki damainya Allah. Come on. Haleluya, tidak seperti yang dunia berikan. Amen. Jadi kita boleh menikmati damai dari dunia ini karena di mana-mana harus ada damai. Tetapi saudara kita tidak berhalakan damai yang dari dunia. Karena sewaktu-waktu bisa ada terjadi konflik, bisa terjadi perseteruan. Banyak hal bisa terjadi. Sewaktu-waktu bisa terjadi. Dan kita harus punya mental yang kuat untuk menerima semuanya itu. Kedamaian atau shalom ini tidak hanya merujuk pada kedamaian pikiran, tetapi mencakup keutuhan dan kesejahteraan yang lengkap. Wow. Saudara lihat, Tuhan kita bekerja dengan damai dan tidak pernah stres atau panik. Kapan saudara baca Alkitab Tuhan panik, lalu Tuhan bikin rapat dengan malaikat. Malaikat tolong cek, ini ada serangan musuh. Tidak ada. Walaupun manusia itu sudah memberontak dan waktu dia datang di Eden, dia cari di manakah engkau ada, mereka lari bersembunyi. Tuhan tidak panik lalu, wah malaikat, wah kita sudah, waduh. No. Memang Tuhan pernah bilang, aku menyesal, itu bukan karena Tuhan panik. Karena kejahatan manusia yang sudah melebihi, yang sudah berlebihan, sudah sampai naik melewati langit, sampai sudah ada di mata Tuhan. Maka Tuhan bilang, I'm regret, saya menyesal karena menciptakan manusia. Tapi itu pun dia tidak musnahkan semua, bukan? Ada orang-orang tertentu yang dia selamatkan lalu lahirlah generasi-generasi berikut. Jadi Tuhan beroperasi dalam damai sejahtera. Dia tidak pernah panik. Saudara masih ingat Tuhan Yesus waktu di Danau Galilea, masih ingat? Dia tetap apa? Dia bikin apa waktu gelombang di Danau Galilea itu? Oh, dia tidur lelap di perahu itu. Kedamaian itu membuat Yesus tidur sampai Petrus harus kasih dorong. Guru. Padahal sudah digoyang, itu artinya sudah bangun, toh saudara. Tapi justru Yesus tidurnya nyenyak. Lalu Petrus yang membangunkan. Petrus atau siapa membangunkan saudara kasih. Lalu dia bangun dan dia hardik saudara. Diam dan tenang. Jadi kedamaian yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara untuk mengatasi situasi dan keadaan. Amin. Waktu sudah lihat tanpa beras saudara tidak ada, saudara tenang saja. Waktu lihat uang tidak ada, tenang saja. Waktu melihat semua tidak ada,
Damai itu saudara kekasih adalah alat yang Tuhan berikan untuk kita mengoperasikan, menetralisir serangan-serangan musuh buat kita galau, kacau, khawatir, bimbang, ragu-ragu dan sejenisnya. Pada waktu Anda mengoperasikan dengan damai yang Tuhan berikan, semuanya itu jadi nihil dan tawar kembali. Amin. Itu dia netralisir. Kalau kamu ada damai, kekurangan menjadi netral, saudara kekasih. Kepahitan menjadi netral. Amin. Itu yang membuat kita bisa survive dan bisa maju lagi. Bukan saja bertahan, tapi maju. Apapun situasi kita, ketahuilah bahwa Tuhan menjaga kita. Ada yang bisa katakan amin. Saat kita menjaga hati kita, Dia akan menjaga situasi kita. Nah, jadi jagalah damai hati kita. Bilang kiri kanan, jaga damai sejahtera. Ini yang penting. Kalau damai sejahtera saudara tercuri, yang lain pasti, uang pasti akan tercuri saudara. Tapi kalau uangmu tercuri, kesempatan tercuri, selama ada damai, damai akan menarik semua yang terhilang datang kembali. Oke? Nah, jadi saudara lihat, hati Bapa melihat dan ingin supaya kita anak-anaknya mengalami kemakmuran sejati. Di mana kita dapat menghabiskan waktu kita dengan keluarga kita, orang-orang kita cintai, jemaat di mana Tuhan tempatkan kita, untuk kita bisa menikmati persekutuan, kasih, menikmati kebersamaan kita daripada kita terjebak dengan siklus yang terus menerus yang terjadi untuk mencoba meraih lebih banyak sampai kita lupa keluarga, lupa saudara, lupa itu dan lupa itu. Hanya ingat kepentingan kita sendiri. Tuhan mau kita menikmati. Amin. Saudara mesti tahu itu. Tuhan mau. Katakan, Tuhan mau saya menikmati hubungan saya dengan keluarga saya. Amin. Ya, itu yang Tuhan mau. Tidak hanya habis hilang semua. Nah, banyak orang di dunia ini mengejar lebih banyak berkat, bisnis yang lebih besar, pengaruh yang lebih besar. Tetapi Tuhan memberi kita sesuai dengan apa yang Dia tahu dapat kita tangani dengan aman karena Dia mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita itu sudah terlalu cukup. Sekali lagi, Tuhan mengasihi kita sudah terlalu cukup. Sudah terlalu cukup. Karena ketika Dia mengasihi kita, Dia akan membela kita. Kita kalau sayang seseorang kita bela-bela, betul? Betul kan? Walaupun kadang-kadang pembelaan manusia itu kadang-kadang tidak benar. Saya ingat adik saya yang bungsu itu Oma Fanggi, dia selalu bela dia, saudara. Dia pindah sekolah seluruh kota Kupang, dia pindah. Terakhir baru masuk Advent di Noebaki, saudara. Ya. Jam tangan saya hilang di situ, tuh Oma bilang tidak, bukan dia. Padahal ada hilang diambil, saudara. Pembelaan manusia itu kadang-kadang tidak benar. Tapi kalau Tuhan membela kita, Dia tahu bahwa kita umat yang ditebusnya. Amen. Dia membela kita sambil mendidik kita. Itu yang bijaksana begitu. Dia bela kita, tapi Dia mau kasih firman begini-gini. Terima kasih. Sehingga apa? Kita tidak manfaatkan pembelaan Tuhan untuk naik motor tidak pakai SIM. Betul kan? Atau lampu hijau kita, atau lampu merah kita dalam nama Yesusnya. No. Nah, cara Tuhan membela kita, saudara tahu, hati nurani kita. Tuhan memakai kita melalui apa, saudara? Hati. Dia mendidik kita. Dengan hati nurani kita mengajarkan kita. Nah, saudara, kita juga dapat menerima janji-janji penyembuhan dan kesehatan ilahi melalui dua, yaitu nubuat yang diucapkan atas Asher dan perjamuan kudus. Ada dua. Ya. Kita lihat saudara kekasih di dalam Kejadian 19 ayat 20. Setiap kali kita ambil perjamuan, saudara ingat ini. Ya. Ingat ayat ini. Coba kita baca ayatnya yang ke-20. Asher makanannya akan limpah mewah dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Wow. Jadi, saudara lihat, roti dari suku Asher begitu kaya, dikatakan begitu luar biasa, limpah. Dengan kesembuhan sehingga bahkan remah-remah kecil pun dapat mengusir setan. Saudara masih ingat di dalam Matius pasal ke-15
bagaimana perempuan Venesia itu datang dan dibilang, Tuhan, sembuhkan anakku. Yesus bilang apa? Tidak baik makan dari meja. Anjing makan dari meja. Lalu dia bilang, walaupun demikian anjing makan dari remah-remah yang jatuh. Yesus bilang, ibu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan pada saat itu kalau kita baca Alkitab, pada saat dia berkata, anjing bisa makan dari remah-remah yang jatuh, dari roti yang jatuh, setan lari, saudara kekasih. Saudara lihat? Apalagi saudara makan tubuh dan darah Yesus yang asli ini. Setan bukan akan lari, dia sudah jauh memang, saudara kekasih. Amin. Amin. Bilang kiri kan, mulai ada sekarang setan takut kamu. Kalau sekarang, dan selama-lamanya. Ketawa jangan lihat orang, selesai kata sini. Oke, nah. Jadi ini nubuatan tentang Asher. Asher punya roti. Jadi ini nubuatan. Jadi kalau kita baca firman dalam perjanjian lama itu kadang-kadang dia memberitahukan tapi tidak langsung. Dia memberikan cahaya-cahaya sedikit lalu kita yang menafsirkan dengan hikmat Tuhan. Diteguhkan dengan firman-firman yang lain. Bukan karang-karang, saudara. Lihat. Jadi yang kalau remah-remah saja bisa usir setan, apalagi roti asli, I am the bread of life. Makanya kenapa kita percaya, saudara percaya kuasa perjamuan kudus? Saudara percaya? Saya sangat amat percaya, bukan percaya saja, sangat amat percaya. Karena ini adalah yang dikatakan makan tubuh Tuhan yang benar-benar makanan dan minum darah Tuhan yang benar-benar adalah minuman. Jadi roti dari suku Asher, roti dari suku VLC adalah roti yang memberikan kesembuhan. Amin. Hari ini kita memiliki akses yang lebih dari sekedar remah-remah. Kita adalah anak-anak Allah yang duduk di meja Bapa. Amin. Dan kita dapat dengan bebas mengambil bagian dalam roti anak-anak untuk menerima kesembuhan yang kita butuhkan. Katakan amin. Perempuan itu bilang, Yesus bilang roti tidak untuk anak tidak baik diberikan kepada anjing, tapi anjing makan dari. Puji Tuhan. Saudara lihat, sudah terjadi satu perubahan. Sekarang katakan, saya adalah anak Tuhan, layak makan dari meja Tuhan. Saudara, memperkatakan hal seperti ini akan melatih bukan saja iman saudara, tapi mental. Mental itu harus dioperasikan dengan iman, dioperasikan dengan mental yang kuat. Kadang-kadang orang punya iman tapi mentalnya nggak kuat. Kita punya iman dapat motor baru, tapi tidak berani latih motor, saudara kan? Motor ada, tapi nanti dorong saudara kan gas ya. Betul, mesti punya mental untuk berani, iya kan? Jadi itu penting. Kita lihat di dalam ada nubuatan Musa tentang Asher. Ini lebih dahsyat lagi. Ulangan pasal 33 ayat 24-25. Tadi malam sudah baca, saya ulang lagi tambah satu ayat 24. Kita baca tentang Asher. Ia berkata, diberkatilah Asher di antara anak-anak lelaki, biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya, dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak panas. Saudara bayangkan, Asher itu punya kaki, coba saudara angkat kaki saudara, taruh dalam minyak. Wah. Ini kan apa artinya ini? Ayatnya yang ke-25, baca dulu. 2, 3. Biarlah dari besi dan dari tembaga palang pintumu selama umurmu kiranya kekuatan. Dengan kata lain, selama kamu umur berapa banyak saja, dari 0 hari sampai 80 tahun, 90 tahun, kekuatanmu seperti palang pintu besi. Penyakit tabrak, penyakit yang patah. Haleluya. Amin. Itu nubuatan yang luar biasa. Dan kalau saudara percaya, saudara lakukan perjamuan kudus, terjadi kekuatan besi pada kamu. Mahmu atau lambung kekuatannya besi. Haleluya. Ginjalmu kekuatan seperti besi. Amen. Paru-paru seperti besi. Tapi jangan merokok dan minuman keras, nanti hancur saudara. Sedikit saja. Nah saudara,
Ini luar biasa. Minyak mengacu kepada urapan Roh Kudus yang berarti kita dapat berharap untuk berjalan dalam kekuatan rohani. Amin. Coba angkat kaki saudara, colokkan ke dalam minyak. Nah, itu bicara soal, katakan saya berjalan dalam pengurapan rohani. Bicara baca kaki colok, kadang-kadang saya baca ayat, waduh. Tapi kalau saatnya Roh Kudus buka, saudara akan tahu. Amin. Allah tidak hanya peduli dengan kesejahteraan rohani. Allah tidak hanya peduli dengan kesejahteraan rohani. Ia juga peduli dengan kesejahteraan fisik. Amin. Jadi berkat jasmani, berkat rohani. Apa saudara? Berkat di dalam roh, berkat di dalam dompet. Katakan begitu, come on. Amin. Jadi jangan menyerah pada cara berpikir. Bilang kiri kanan, jangan menyerah cara berpikir dunia. Saya tolak pikiran dunia, katakan. Jangan ternak cara berpikir dunia. Karena itu menyengsarakan dan membuat kita tidak menikmati janji Tuhan yang dahsyat-dahsyat ini. Ada beberapa hal penting sebelum kita pertemuan. Dunia memandang masalah kesehatan Anda sebagai bagian dari penuaan. Tetapi firman Tuhan memberitahu kita untuk berpikir secara berbeda. Haleluya. Amen. Dunia bilang kalau kamu sudah 50 ke atas mulai tua-tua. 60 ke atas sudah tua. 70 ke atas tua-tua. 80 ke atas tua sekali mati pun. No. Katakan saya bertambah umur tapi bisa menikmati kemudaan. Kuat mulai. Terjadi dalam nama Yesus. Gitu dong. Daripada percaya bahwa kelemahan kita akan bertambah sesuai dengan jumlah hari-hari kita, mengapa kita tidak percaya firman Tuhan bahwa kekuatan kita akan bertambah seiring bertambah hari-hari kita? Deklarasikan begini, tambah umur tambah kuat, come on. Jadi mulai dari sekarang kalau kasih selamat orang ulang tahun, jangan bilang happy birthday, semoga panjang. Katakan, tambah umur tambah kuat. Oke? Nanti tambah, kalau saya pulang, tambah umur, tambah kuat, tambah uang. Yeah. Jangan lu tambah kuat, saya lu kasih uang juga. Amen. Katakan kalau orang lain ulang tahun, saya bilang apa? Panjang umur, tambah kuat. Tambah uang, boleh juga saudara. Serah. Itu versi saudara ya. Terakhir, baca bersama saya 2, 3 mulai. Janji ini adalah bagian warisan kita. Mulailah mengklaimnya, mengucapkannya, dan menjalaninya. Katakan.